Salah satu keyakinan yang tersebar di sebagian kalangan Sufi adalah kemungkinan seseorang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, yaitu yaqaza, bukan dalam keadaan mimpi setelah beliau wafat. Mereka mengklaim bahwa sebagian wali Allah itu bisa melihat, berbicara, bahkan mengambil ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Keyakinan ini menjadi asas dalam banyak ajaran tarekat seperti Naqsabandiyah, Sajiliyah, Qadiriyah, dan lain-lainnya. Namun, pandangan ini menimbulkan perdebatan besar di kalangan ulama karena berhubungan langsung dengan masalah akidah, kenabian, dan perkara gaib yang telah dijelaskan secara tegas di dalam syariat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah bisa bertemu Nabi dalam keadaan jaga setelah Nabi wafat. إلى حضرة النبي محمد. Di segmen ini saya kasih bocoran sedikit. Dan itu berlalu di setiap malam. Berlalu sampai tadi malam. Jadi kalau mau tidur nih, awal dulu deh ya, cerita awal ya. Kenapa tadi saya nangis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kan ustadz nih katanya. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tapi kan kadang kita capek Ji. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan. Kita pulang 12:30, jam 1 Ji. Kita bawaan udah pengen telentang aja, pengen rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Ini mula-mula cuman suara Ustaz Agung. Saya jujur, mula-mula cuman suara pemirsa. Makin kemari dia duduk. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saya tidak baca Al-Mulk tuh, ada yang duduk tuh di samping tempat tidur saya. Lalu nanya seperti nanya di setiap malam, fi kulli layali, in every single night, di setiap malam tersenyum lalu berbisik, bisa Suf, ada aku di sini dan engkau umatku, enggak berdiri untuk witir, walau rakaatan, walau satu rakaat, walau demi Allah, Indonesia nyaksiin. Saya udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يقول كيف نرد على من يحتج من الصوفية بهذا الحديث وأنهم يروونه في الموالد؟ فإنه يراني في اليقظة ما أدري لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف صفاته ولا يلتبس عليه مع غيره. أما الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتيه الشيطان ويقول أنا الرسول. صلى الله عليكم سماحة الوالد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي في الدنيا ولا يحضر الموالد أو مجالس الصوفية ومجالس الذكر كما يقولون، هذا من الخرافات ومن الباطل. فالرسول لا يرجع إلى الدنيا كغيره من الأموات لا يرجعون إلى الدنيا. أين عاد وأين ثمود وأين الأنبياء وأين الرسل وأين العلماء؟ لو كان أحد يرجع أرأيتم أحدا ممن
قد ماتوا. إنما في الرؤيا يمكن هذا، إنك تراه في الرؤيا، وأمر الرؤيا غير أمر اليقظة. أما أنه يأتي في Ini ada pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendengar seorang dai atau ustadz yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Ini kadzab. Apa kadzab? Tukang dusta. Anda perhatikan secara umum bahwa ahlul bid'ah itu rata-rata mereka kadzab. Yang kedua, mereka sombong, nggak mau menerima kebenaran. Rata-rata mereka itu sombong nggak terima kebenaran. Jadi kadzab, dusta. Rata-rata dusta mereka. Nggak ada yang jujur. Padahal jujur itu asas di samping tauhid. Jujur dalam Islam. Makanya antum lihat para nabi, para rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Saya ulangi, para nabi rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Karena apa? Kata Syekhul Islam, as-sidqu asasul hasanat wal kadhib asasus sayyi'at. Begitu beliau sebutkan dalam majmu' fatwanya. As-sidqu asasul hasanat. Jujur itu merupakan pokok semua kebaikan. Sedangkan dusta merupakan pokok sumber kejelekan. Itu dasarnya hadis Nabi SAW. Maka antum jangan percaya. Rata-rata ya para dai ini nggak punya dalil, nggak punya hujah. Kemudian apa? Cerita sama muridnya. Bahkan lebih daripada itu, bukan yang melihat Rasulullah. Dikatakan saya datang ke kuburan anu, bahkan penghuni ketemu Rasulullah di Madinah, saya datang ke kuburan Rasulullah, Rasul langsung keluarkan tangannya, selaman sama saya. Udah kan udah jelas kadzabnya ini. Itu masih percaya lagi muridnya. Jadi rata-rata ahlul bidah itu kadzab, tukang dusta mereka, tukang bohong. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kadzabun asyir. Kadzabun asyir. Maksudnya tukang dusta dan sombong, nggak mau terima kebenaran. Lalu bukan dalil, hujjah, nggak mau terima. Kadzabun asyir. Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar. Para penganut keyakinan bertemu Nabi dalam keadaan terjaga sering berpegang pada beberapa dalil, meskipun sebenarnya pemakaiannya tidak pada konteks yang benar. Dalam sebuah hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya ia benar-benar melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Lalu mereka menafsirkan hadis ini secara keliru, teman-teman, bahwa melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi berarti pasti benar dan bisa berlanjut dalam keadaan sadar, yaitu yaqazah. Sebagian mengatakan bila seseorang telah mencapai makam makrifat yang tinggi, maka ia dapat melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Padahal hadis ini hanya menjelaskan tentang mimpi, bukan keadaan yang terjaga. Tidak ada satupun lafaz atau dalil yang menyebutkan seseorang dapat melihat Nabi secara sadar setelah wafatnya. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara tegas menolak kemungkinan bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar setelah wafatnya, karena hal itu bertentangan dengan nas yang sahih dan kenyataan yang logis. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 12 halaman 384, beliau menjelaskan hadis di atas, melihat Nabi di dalam mimpi adalah benar, tetapi itu tidak berarti ia melihatnya dalam keadaan hakikat jasad taruh, karena Nabi telah wafat dan jasad beliau berada di dalam kubur. Beliau menegaskan bahwa melihat Nabi di dalam mimpi bukan berarti Nabi hidup di luar kubur secara fisik. Lalu yang kedua, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan melihat Nabi di dalam mimpi adalah hak, dan itu adalah karomah bagi orang yang melihatnya. Namun bukan berarti Nabi itu hidup secara duniawi setelah beliau wafat. Jadi Imam An-Nawawi juga menolak keyakinan bahwa seseorang itu bisa berjumpa dengan Nabi secara fisik di dunia setelah beliau wafat.
Lalu yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 27 halaman 132, beliau menjelaskan barang siapa yang menyangka ia melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga setelah wafatnya, maka ia telah berdusta. Sebab Nabi tidak keluar dari kuburnya sampai hari kiamat. Beliau juga menegaskan bahwa mungkin hanyalah mimpi, bukan yaqazah. Jika seseorang melihat sosok yang mengaku sebagai nabi di dalam keadaan sadarnya, maka itu adalah jin atau setan yang menyerupai Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW hidup di alam barzah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi roh mereka dengan mendapatkan rezeki. Namun kehidupan barzah berbeda dengan kehidupan dunia. Nabi tidak hidup secara duniawi, tidak makan, minum, berjalan atau berbicara dengan manusia secara fisik. Ruh beliau memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak kembali ke dunia untuk bertemu manusia dalam keadaan terjaga. Banyak tokoh sufi besar itu mengaku bertemu Nabi Muhammad secara sadar, seperti Ibnu Arabi yang mengaku menerima ilmu laduni langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Abdul Qadir Al-Jailani dalam sebagian kitab-kitab tarekat disebutkan pernah berbicara langsung dengan Nabi setelah wafatnya. Ahmad At-Tijani, pendiri tarekat Tijaniyah, mengaku mendapatkan izin langsung dari Nabi Muhammad untuk mendirikan tarekatnya dalam keadaan sadar. Namun menurut ulama Al-Sunnah wal Jamaah, klaim semacam ini bertentangan dengan prinsip akidah. Itu dikarenakan Nabi tidak mungkin keluar dari kuburnya sebelum kiamat. Wahyu itu sudah terputus, teman-teman. Tidak ada manusia yang bisa berhubungan dengan alam barzah secara sadar. Bertemu Nabi dalam keadaan terjaga berarti menganggap dirinya memiliki karomah setingkat Nabi yang mendekati kesyirikan dan penghinaan terhadap kenabian. Teman-teman, mari kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi logika. Jika Nabi bisa bertemu manusia secara sadar, maka banyak orang bisa mengaku bertemu Nabi. Untuk membenarkan klaim palsu, tidak akan ada kepastian hukum agama karena siapapun bisa berkata, Nabi berkata padaku begini. Itu membuka pintu kebohongan agama dan menabrak konsep penutupan wahyu, yaitu khatam an-nubuwah. Lalu yang kedua dari sisi syariat. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya tidak ada seorang nabi setelahku, maka segala bentuk ilham ataupun ajaran yang diklaim berasal langsung dari Nabi setelah wafat beliau tidak punya legitimasi syar'i. Islam sudah sempurna dan lengkap sebelum Nabi wafat. Kemungkinan yang sebenarnya terjadi di sini, teman-teman. Jika seseorang mengaku melihat Nabi di dalam keadaan sadar, maka penjelasan yang paling mungkin itu hanyalah ilusi atau bisikan batin karena kerinduan ataupun sugesti, atau ia tertipu oleh jin yang menyerupai sosok Nabi Muhammad SAW. Jin dapat menyerupai bentuk manusia dalam keadaan sadar, sebagaimana dalam kisah iblis yang menjelma dalam bentuk manusia di perang Badar, atau ia sedang dalam kondisi antara tidur dan sadar, bukan yaqazah secara hakiki. Adapun bahaya dari keyakinan bahwa seseorang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar sangat berbahaya. Itu disebabkan membuka jalan kepada kebidahan dan kesesatan, menjadikan pengalaman spiritual lebih tinggi dari Al-Quran dan As-Sunnah.
membuat sebagian pengikut tarekat lebih percaya kepada mimpi dan pertemuan gaib daripada dalil. Akhirnya apa? Lahirlah tokoh-tokoh yang mengaku menerima amalan, zikir, bahkan syariat baru dari Nabi Muhammad SAW, padahal itu semuanya dusta. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, jadi bertemu Nabi dalam keadaan sadar setelah beliau wafat adalah hal yang mustahil secara syar'i dan rasional. Yang benar hanyalah pertemuan dalam mimpi, dan itu pun harus ditimbang dengan kriteria syariat. Umat Islam harus berhati-hati terhadap orang yang mengaku mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, karena ini sering menjadi awal munculnya aliran sesat, tarekat palsu, dan kultus terhadap guru. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.